Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kadek Pande Sudiastawa. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dengan NIM saya 231505108 dengan jurusan saya Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan dan Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, pada pertemuan kali ini di sini saya sedang Zoom dan berikut Zoom-nya. Jadi di sini saya sedang share screen hasil video tentang cara menginstal sistem operasi di VirtualBox. Oke, sebenarnya ini video part kedua saya, dan untuk video part pertama saya yaitu juga sama, yaitu tentang cara menginstal sistem operasi, tetapi sistem operasinya yaitu Windows yang ke-10 dan menginstal di VirtualBox juga. Oke, kita di sini mulai saja. Jadi langkah pertama dalam menginstal sistem operasi Kali Linux di VirtualBox, di sini kita harus menginstal file ISO Kali Linuxnya terlebih dahulu. Untuk menginstal filenya, di sini kita cari di Google Chrome. Lalu di pencarian, di sini kita ketik download ISO Kali Linux. Lalu selanjutnya akan ada beberapa pencarian. Di sini kita klik yang paling atas dengan tulisan Get Kali. Oke, diklik. Lalu selanjutnya ada beberapa pilihan lagi. Kita klik yang installer Emacs karena kita mau mendownload file ISO Kali Linuxnya. Setelah diklik nanti akan ada beberapa pilihan. Yaitu di sini kita pilih yang 64 bit ini karena ini yang direkomendasikan. Lalu kita klik installer ini, nanti akan otomatis langsung keunduh. Namun karena saya sudah mengunduh filenya, oke, jadi ini file ISO Kali Linux yang saya sudah unduh. Lalu langkah selanjutnya kita buka saja langsung aplikasi VirtualBox-nya. Oke, setelah kita buka aplikasinya, di sini kita buat saja langsung file untuk virtual mesinnya. Jadi file virtual mesinnya di sini untuk menjalankan file ISO Kali Linux-nya. Jadi untuk membuat file barunya kita klik new di logo ini. Lalu selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Jadi di sini kita diperintahkan untuk mengisi nama filenya. Untuk nama filenya bebas, mau diisi nama apa saja. Lalu untuk lokasinya saya simpan di data D agar nanti jika kita mau mencari filenya itu lebih mudah untuk ditemukan. Lalu untuk tipenya sudah pasti tipe Linux. Dan untuk versinya di sini tidak ada versi Kali Linux, oleh karena itu di sini saya memilih versi Other Linux asalkan masih 64 bit. Lalu untuk selanjutnya kita klik next. Lalu ada tampilan hardware. Jadi tampilan ini merupakan langkah penting dalam membuat mesin virtualnya untuk memastikan bahwa mesin virtual memiliki sumber daya yang memadai dari host. Jadi di sini kita dapat mengubah perangkat keras mesin virtual dengan mengatur jumlah RAM dan jumlah CPU virtualnya. Jadi ini mengatur RAM-nya. Untuk RAM-nya di sini untuk pengaturan dalam memasang Kali Linux di VirtualBox itu normalnya sekitar 2-4 GB. Tanda kutip jika RAM-nya 8 GB. Jadi di sini karena RAM saya 16 GB, jadi saya atur penyimpanan yang digunakan pada virtual mesinnya sekitaran 4 GB-an lebih, asalkan masih sesuai pada indikator warna hijau ini. Tapi jika kita atur sampai indikator warna merah, itu artinya kita akan menggunakan RAM yang cukup banyak. Lalu untuk CPU-nya di sini saya atur sampai 5 karena semakin banyak penggunaan CPU, maka daya kerja virtual mesin untuk menjalankan Kali Linux akan semakin cepat. Lalu untuk bagian ini merupakan enable ASI, yaitu fungsinya untuk lebih memaksimalkan lagi sistem operasi yang kita install pada VirtualBox ini.
Jadi sebenarnya kita bebas mau menggunakan ini atau tidak. Jika mau menggunakannya kita tinggal klik ini, jika tidak usah. Dan di sini saya tidak menggunakannya. Lalu kita klik next. Lalu untuk berikutnya ada bagian virtual hard disk. Jadi bagian ini adalah membuat hard disk virtual baru yang akan digunakan oleh virtual machine yang sedang saya buat ini. Jadi hard disk virtual ini berfungsi seperti hard disk fisik pada komputer nyata, tetapi ada di dalam file pada host. Lalu untuk ukurannya di sini bisa diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi di sini saya atur ukurannya sekitar 30 GB. Lalu untuk di bawahnya ada 3 opsi. Jadi opsi yang ini pada bagian ini tidak usah dicentang, karena jika dicentang otomatis ukuran disk yang kita pakai itu adalah semua penyimpanan. Lalu untuk di bawahnya ini merupakan fitur seperti mengatur ukuran hard disk yang dipakai dengan mengunggah file virtual machine yang sudah ada. Tetapi di sini saya tidak memakainya karena saya akan mengatur ukurannya, yaitu yang tadi ini. Lalu untuk pilihan yang paling bawah ini juga tidak usah, karena ini fitur untuk membuat virtual machine tanpa hard disk. Oleh karena itu pilihan ini tidak disarankan, nanti ditakutkan terjadinya kejadian yang tidak. Lalu jika sudah, kita klik next. Lalu jika sudah muncul tampilan ini artinya kita sudah selesai membuat file virtual machine-nya. Oke, kita klik finish. Tapi sebelum lanjut, mohon maaf, video yang saya buat ini terlalu cepat. Oke, untuk selanjutnya kita klik settings. Lalu kita klik storage. Lalu klik empty. Lalu kita klik logo ini. Mengapa? Karena kita mau menaruh file ISO Kali Linux-nya di file virtual mesinnya, agar nanti saat kita merun virtual mesinnya itu agar mau terbuka. Oke, jika sudah menaruh file ISO ke virtual mesinnya, kita klik OK, lalu kita klik start ini. Oke, jika sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini tampilan awal pada saat mau proses menginstal sistem operasi Kali Linux di VirtualBox-nya. Jadi di sini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih pilihan yang graphical install. Jadi kita klik saja. Oke, jadi di sini ada pilihan, yaitu memilih bahasa yang digunakan untuk proses instalasi sistemnya. Jadi di sini kita bebas mau memilih bahasa apa saja, tapi di sini saya menggunakan bahasa defaultnya, yaitu bahasa Inggris. Lalu jika sudah, kita klik continue. Lalu untuk selanjutnya yaitu memilih lokasi. Di sini saya memilih lokasi Indonesia. Untuk memilih lokasinya kita klik other, lalu klik Asia, lalu kita tinggal pilih Indonesia. Lalu untuk selanjutnya ada pilihan configure locales, yaitu pengaturan bahasa, format tanggal, waktu, mata uang, dan informasi lainnya yang spesifik untuk wilayah pada budaya tertentu pada sistem operasi atau aplikasi. Jadi karena pilihannya cuma ini saja, di sini saya sarankan menggunakan defaultnya. Lalu kita klik continue. Lalu selanjutnya adalah memilih bahasa untuk keyboardnya. Kita di sini pakai defaultnya juga, yaitu American English, karena ini merupakan keyboard pada umumnya. Lalu kita klik continue. Lalu akan ada proses instalisasi seperti ini. Kita tunggu saja. Oke, jika sudah selesai, di sini akan ada tampilan, yaitu mengisikan nama untuk hostname. Untuk hostname di sini kita bebas. Di sini saya kasih nama Kali.
lalu klik continue. Untuk selanjutnya kita akan mengisikan nama domain. Di sini juga bebas. Tapi untuk nama domainnya saya tidak kasih karena seperti sesuai yang saya katakan tadi, sebenarnya itu bebas saja mau isi ataupun tidak. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengisikan nama untuk penggunanya. Di sini kita isi nama bebas apa saja. Di sini saya menggunakan nama saya sendiri, lalu klik continue. Ya, di sini mengisikan nama untuk akunnya, akun untuk sistem operasi Kali Linux-nya nanti, lalu kita klik continue. Oke, lalu selanjutnya akan ada tampilan untuk mengisikan password. Jadi password ini digunakan untuk membuka sistem operasi Kali Linux-nya nanti. Kita bebas mau menggunakan password apa aja. Jika sudah selesai diisi, lalu kita klik continue. Lalu untuk selanjutnya ada tampilan untuk memilih waktu. Jadi karena saya dari Bali, di sini saya memilih pilihan kedua karena Bali itu menggunakan waktu WITA. Jika sudah selesai, kita klik continue. Lalu selanjutnya akan ada proses instalisasi lagi, kita tunggu saja. Baik, jika sudah selesai, nanti akan ada tampilan seperti ini. Oke, jadi tampilan ini merupakan bagian proses instalisasi Kali Linux, tepatnya pada tahap partisi disk. Untuk pemula seperti saya, disarankan menggunakan bagian yang ini. Karena opsi ini akan menggunakan seluruh disk untuk instalisasi Kali Linux. Jadi installer akan secara otomatis membuat partisi yang dibutuhkan tanpa perlu instalasi lebih lanjut dari penggunanya. Untuk pemula seperti saya ini tidak disarankan untuk menggunakan 3 opsi di bawahnya, karena itu akan ada ikut campur tangan dari penggunanya dalam mengatur penyimpanan. Jadi lebih baik kita memakai yang opsi pertama. Jika sudah mengklik opsi pertama, kita klik continue. Lalu untuk selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, karena saya masih pemula, di sini kita pilih opsi pertama juga. Karena opsi ini sangat direkomendasikan untuk pengguna baru karena lebih sederhana dan mudah, alias nanti semua filenya berada di dalam satu partisi. Sedangkan jika memilih opsi kedua dan ketiga, ini tidak. Jadi kita pilih opsi yang pertama saja, kita klik, lalu kita klik continue. Lalu untuk selanjutnya akan ada tampilan seperti ini. Baik, pada bagian ini, installer menunjukkan bahwa disk yang sudah saya atur tadi telah dibagi menjadi 2 partisi, yaitu satu untuk sistem ext4 dan satu untuk swap. Jika nanti kita menekan continue, itu akan otomatis installer akan menerapkan perubahan partisi ini dan melanjutkan dengan instalasi Kali Linux. Oleh karena itu, kita pilih bagian finish. Ini bagian finish yang ini ya. Lalu kita klik continue. Tetapi jika kita klik yang di atasnya ini, itu otomatis akan membatalkan proses instalisasinya. Jadi kita klik yang finish lalu klik continue. Baik, untuk tampilan selanjutnya yaitu ada tampilan seperti ini. Kita klik yes karena kita mau instalisasi Kali Linux-nya. Lalu continue. Untuk selanjutnya merupakan proses instalisasinya. Di sini kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Baik, jika sudah, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Jadi ini merupakan pemasangan software untuk sistem operasi Kali Linux-nya. Jadi di sini saya menggunakan opsi 1, 2,
567 karena ini software yang umum digunakan untuk Kali Linux. Lalu opsi 3 dan 4 tidak disarankan karena ini merupakan software yang cukup berat digunakan. Jika sudah, kita klik continue. Lalu akan ada proses instalisasi lagi, kita tinggal tunggu saja sampai selesai. Baik, jika sudah selesai nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan ini merupakan tampilan untuk menginstal grup boot loader. Jadi grup boot loader ini, jadi pada bagian ini merupakan bagian untuk mengkonfirmasi menginstal grup boot loader pada drive utama atau primary drive dari komputer masing-masing. Jadi grup merupakan Grand Unified Bootloader yang biasa digunakan di sistem operasi berbasis Linux. Jadi bootloader ini bertanggung jawab untuk memuat dan memulai sistem operasi saat komputer dinyalakan. Oleh karena itu kita tinggal klik yes, lalu klik continue. Lalu untuk selanjutnya kita klik yang opsi kedua karena kita mau menginstal sistem operasi Kali Linux-nya secara langsung. Baik, untuk selanjutnya ada proses instalisasi lagi. Oke, sebelum lanjut di sini saya mohon maaf karena di sini saya menggunakan rekaman HP karena di rekaman layar saya sebelumnya ada masalah. Jadi saat proses instalisasinya sudah selesai, nanti akan seperti ini. Lalu kita klik continue. Oke, jadi ini kita sudah berhasil menginstal sistem operasi Kali Linux di VirtualBox-nya. Jadi seperti inilah tampilannya. Jadi saat kita mau masuk, di sini kita harus memasukkan nama dan password yang sudah kita buat tadi. Lalu kita login. Jika sudah, seperti inilah tampilannya. Oke, seperti inilah tampilan dari sistem operasi Kali Linux pada VirtualBox. Dan jika kita mau keluar, di sini kita tinggal klik saja tanda silang di pojok kanan atas, lalu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita tinggal pilih opsi yang paling bawah, lalu kita klik OK. Maka kita akan otomatis keluar dari halaman yang tadi. Oke, sekian dari saya. Jika ada beberapa kesalahan, mohon maaf. Dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.